Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Noval Alfiandi dengan NIM 12040313621 dari kelas PR 3C dengan dosen pengampu Bapak Hayatullah Kurniadi MA. Tema UAS saya kali ini yaitu banyaknya anak putus sekolah. Latar belakang pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam membangun sebuah negara. Sumber daya manusia dapat dikembangkan menjadi lebih berkualitas melalui pendidikan. Pendidikan menjadi motor penggerak kelangsungan hidup dalam segala konteks baik politik, sosial, budaya maupun ekonomi. Pendidikan pun mampu membawa kelangsungan hidup lebih baik ke depannya. Adapun permasalahan yang terjadi saat ini mengenai pendidikan sangat fatal. Banyaknya anak-anak remaja yang putus sekolah karena memandang pendidikan tidak penting, serta orang tua yang berpendapat bahwa anaknya tidak harus berpendidikan tinggi, dan hal ini bisa membuat anak bangsa tidak akan maju. Faktor orang tua tidak dapat menyekolahkan anak secara lanjut juga bermacam alasan. Di era pandemi COVID-19 ini juga memicu banyaknya hal yang dapat membuat minat anak dalam melanjutkan pendidikan semakin berkurang. Proses pembelajaran yang berubah menjadi daring dan tidak dapat menginjak kaki di lingkungan sekolah, serta tidak dapat merasakan hal-hal seperti biasa. Layaknya keadaan sekolah sebelum pandemi menyebabkan turunnya minat anak dan membuat anak menjadi malas. Sebab anak hanya merasakan belajar melalui daring tanpa tatap muka dan tidak dapat bermain dengan lingkungannya. Sehingga muncullah pertanyaan, apakah sebab banyaknya anak putus sekolah dan bagaimana caranya agar menaikkan minat anak dalam pendidikan. Tujuan dan manfaat. Tujuan dari kegiatan persuasif adalah untuk mengetahui permasalahan yang sedang terjadi di Indonesia dan mengetahui penyebab apa saja yang membuat segala hal ini terjadi. Manfaat dari kegiatan ini adalah dapat membuat konsep untuk menyelesaikan permasalahan, dapat memberikan pengertian kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan, membantu pemerintah dalam melakukan upaya. Adapun aspek persuader, melakukan penyuluhan dengan terobosan baru yang membuat menarik dan dengan cara pendekatan emosional terlebih dahulu. Cara lain yang lebih efektif dengan cara menjemput bola, yaitu mendatangi di mana tempat biasanya anak-anak tersebut biasa berkumpul, seperti jalanan, lampu merah, dan sekedar nongkrong kosong. Saat kita mendatangi mereka, kita harus melakukan pendekatan emosional kepada mereka terlebih dahulu, kemudian bergabung kegiatan dengan mereka. Nah, disitulah suatu kesempatan kita untuk dapat mulai berbagi penjelasan secara halus tentang segala pengertian pendidikan. Adapun aspek pesan, sesuai dengan penjelasan di atas, banyaknya anak yang putus sekolah itu merupakan tanggung jawab kita dalam mengajak mereka untuk kembali ke sekolah atau belajar kembali. Karena di tangan anak-anak tersebut menentukan arah bangsa ke depannya. Jikalau mereka berhenti pendidikannya, masa depan bangsa akan hancur. Jadi, marilah kita semua sama-sama memberikan motivasi dan mengajak anak-anak yang putus sekolah di lingkungan kita untuk kembali belajar agar terwujudnya masa depan bangsa yang lebih maju daripada sekarang ini. Adapun aspek media atau saluran. Dalam hal ini kita menggunakan media belajar sambil bermain. Dalam perencanaan persuasif, media ini kita gunakan untuk menjalin komunikasi interpersonal agar dapat menjalin kedekatan emosional, kemudian melakukan permainan dengan maksud pembelajaran, di mana dalam hal ini kita dapat mencapai pengertian tentang psikolog diri, sikap dalam masyarakat, serta segala hal yang menggiring pemikiran bahwa untuk mencapai hal itu membutuhkan pendidikan formal, yaitu sekolah. Dan adapun aspek persuade. Aspek persuade yang dijelaskan di sini ialah karena kita yang melakukan ajakan kepada anak-anak yang putus sekolah untuk melanjutkan pendidikan kembali.
kita juga yang lebih mengetahui program apa yang bisa kita tawarkan kepada anak-anak tersebut. Dan kita juga yang lebih mengetahui fakta mengenai permasalahan tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.